Halo rekan semua, kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat bukti potong A1 untuk pegawai kita di bulan Desember. Contoh kali ini kita akan membahas tentang perusahaan kecil A, B, C, D, E, F, G hanya memiliki satu pegawai tetap. Kemudian pegawai tersebut bekerja dari Januari hingga Desember tahun 2024 dan kita tahu bahwa bulan Januari hingga November, pegawai tetap akan menerima bukti potong PPh 21 bulanan. Sedangkan di Desember tidak lagi menggunakan PPh 21 bulanan TER, ya, tetapi menggunakan bukti potong A1 tahunan. Bukti potong A1 tahunan selain untuk akhir tahun atau Desember, juga digunakan untuk pegawai yang berhenti bekerja, baik karena pindah ataupun karena meninggal, gitu ya. Kita fokus ke contoh soal. Tugas kita adalah membuat bukti potong bulan Desember menggunakan formulir bukti pemotongan A1 tahunan di eBupot 2126 yang tersedia di DJP Online. Pegawai kita, gaji bulanannya adalah 3 juta. Kemudian, metode perhitungan gajinya adalah gross atau pajak PPh 21 ditanggung oleh pegawai. Bukan gross up ya. Kalau gross up kan PPh 21-nya ditanggung oleh perusahaan gitu ya. Jadi kalau nanti di Desember A1-nya tercatat kelebihan penyetoran, maka uangnya akan dikembalikan ke pegawainya. Kalau gross ya. Kemudian, pegawai tersebut di bulan Januari mendapatkan bonus 9 juta rupiah, tetapi dia punya utang ke perusahaan 500.000 gitu ya. Kemudian Februari tidak mendapatkan bonus, tetapi dia punya utang 150.000. Kemudian di bulan Aprilnya pegawai ini mendapatkan bonus dan THR. Kalau di total jumlahnya adalah 5 juta rupiah. Kemudian pegawai tersebut memiliki anak dan istri yang menjadi tanggungan, sehingga statusnya adalah, status PTKP-nya adalah kawin strip 2 atau kawin dengan 2 tanggungan. Yang pertama kita cari tahu adalah berapa biaya jabatan si pegawai di perusahaan kecil A, B, C, D, E, F, G. Kalau kita cek di Peraturan Kementerian Keuangan atau PMK nomor 168 tahun 2023, biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto, ya, bruto, bukan neto ya. Kemudian per bulan maksimal 500.000 dan dalam 1 tahun maksimal 6 juta. Kalau lebih dari itu, maka yang diambil adalah nilai maksimalnya. Mari kita hitung biaya jabatan dengan gaji 3 juta selama 12 bulan, 3 kali 12, 36 juta, ditambah bonus dan THR, bonus di bulan Januari 9 juta, kemudian di April, bonus dan THR-nya adalah 5 juta. 9 juta ditambah 5 juta adalah 14 juta. Jadi, 36 juta ditambah 14 juta sama dengan 50 juta dikali 5%-nya. Oke. Di sini diketahui hasilnya adalah 2.500.000 rupiah. Kita lihat PMK 168 tahun 2023 bahwa biaya jabatan dalam 1 tahun tidak boleh lebih dari 6 juta.
2.500.000 ini tidak lebih dari itu, sehingga kita akan pakai nilai ini. Bagaimana kalau ternyata suatu pegawai gajinya beda gitu ya, dan statusnya beda, ternyata lebih dari 6 juta nih dalam 1 tahun. Maka yang ditulis adalah 6 jutanya. Ya. Oke, next. Kita langsung praktek saja. Kita masuk ke paja.go.id. Kemudian di pojok kanan atas ada tombol login atau masuk. Kita klik tombol kuning itu. Kemudian kita masukkan NIK, NPWP atau NITku ya di sini. Tanpa titik, tanpa spasi, dia akan menyesuaikan sendiri. Kemudian kita masukkan kata sandi, pastikan besar kecilnya benar. Lalu kita ke bagian kode random. Oke, silakan masukkan kode ini sama persis yang tampil di layar. Misalkan PEN44 kecil semua tanpa spasi. Lalu kita klik tombol login atau masuk. Jika benar, maka kita akan dibawa ke tab informasi. Oke, di sini ada beberapa informasi seperti NPWP, NITku, email, dan nomor telepon. Tetapi untuk membuat bukti potong A1 di eBupot 2126, kita akan klik tab lapor. Lihat anak panah merah, klik tab lapor. Ada dua opsi, pelaporan dan pra-pelaporan. Untuk eBupot 2126 ada di menu pra-pelaporan. Kita klik. Akan muncul pop-up informasi. Untuk mencari data bukti potong, silakan memilih kategori penyaringan yang sesuai dan klik tombol cari. Kita klik saja OK. Nah, di sini jika kita sudah mengaktifkan fitur eBupot 2126, maka akan muncul opsi ini di layar. Tetapi kalau tidak ada, kita perlu mengaktifkan fitur eBupot 2126 satu kali saja. Caranya ada di video lain tentang eBupot 2126 ya. Jika sudah aktif, kita tinggal klik di sini eBupot 21-26. Kita akan dibawa ke dashboard. Ya, di sini ada laporan SPT ya sudah. Untuk membuat bukti potong A1 di bulan Desember, kita klik tab bukti potong. Di sini ada beberapa menu, 4 menu saat ini. Yang pertama adalah daftar Bupot pasal 21, yang kedua adalah daftar Bupot pasal 26, kemudian impor Bupot dan download Bupot. Untuk memasukkan dengan cara key in atau langsung di website, kita bisa klik daftar Bupot pasal 21 atau secara defaultnya ya. Kemudian untuk merekam di grup daftar bukti potong PPh pasal 21, kita klik tombol rekam. Lihat anak panah merah, klik tombol rekam, maka akan muncul dua pilihan, Bupot bulanan atau final tidak final, dan pilihan kedua adalah Bupot tahunan A1. Karena kita ada di bulan Desember, untuk pegawai tetap ya, kita akan membuat bukti potong A1 tahunan A1. Kita bisa klik di sini. Ingat bahwa Bupot tahunan A1 tidak hanya ketika di akhir tahun atau Desember, tetapi juga ketika pegawai kita keluar dari perusahaan kita atau pindah gitu ya. Nah, buat A1-nya di sini. Kita klik, maka kita akan dibawa ke halaman perekaman bukti potong pasal 21 ya, untuk tahunan A1-nya. Tampilannya seperti ini, kita scroll untuk melihat. Oke, terlihat banyak sekali formulir atau bidang yang harus kita isi, tetapi jangan khawatir, bagian yang warna abu-abu ini dia akan terisi otomatis, jadi bukan kita yang mengisi manual. Dan beberapa tombol, tinggal satu kali klik langsung mendapatkan hasil yang mengambil dari histori selama pembuatan PPh pasal 21 bulanan. Kita tidak perlu mengingat banyak hal di sini sebenarnya. Oke, yang pertama, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Pastikan kita mengisinya benar ya. Karena di bagian ini, kalau kita sudah simpan, nanti tidak bisa diubah. Kalau terjadi kesalahan, maka opsi yang bisa kita ambil adalah menghapus lalu menginput ulang dari awal untuk pegawai yang mengalami kesalahan pengisian. Jadi pastikan benar.
Identitas kita bisa menggunakan NPWP atau NITKU ataupun menggunakan NIK. Kita tahu bahwa sekarang NIK sudah dianggap sebagai NPWP atau dipadankan gitu ya. Kita masukkan NPWP misalkan di bidang yang muncul NPWP atau NITKU gitu ya. Lalu kita klik tombol cek. Ketika sudah kita klik, jika valid akan muncul centang warna hijau. Kemudian nama serta alamat akan terisi otomatis. Selanjutnya, kita perlu mengisi jenis kelamin. Pegawai ini laki-laki atau perempuan. Misalkan laki-laki, lalu di sebelah kanannya kita akan pilih status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Kita klik drop down yang ada di sini, pilih PTKP. Di sini ada TK, K atau HB. TK itu tidak kawin, K itu kawin gitu ya. Karena tadi soalnya adalah sudah memiliki anak dan istri yang menjadi tanggungan, maka kita akan pilih K2 nanti. Ya, kita pilih K2. Kemudian kita lanjutkan mengisi nama jabatan, misalkan staf atau yang lain gitu ya. Nah, kalau karyawan kita ini adalah karyawan asing dari luar negeri gitu, kita bisa aktifkan opsi ini, status karyawan asing. Tetapi kalau tidak, misalkan lokal, maka nonaktifkan ya. Ketika kita aktifkan di sini, maka di kode negara domisili bisa diklik lalu dipilih. Silakan pilih sesuai dengan pegawai asing kita. Tetapi kalau pegawai kita adalah lokal, ingat kita nonaktifkan. Kita scroll ke bawah ke bagian rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Ingat juga di bagian ini ketika kita sudah simpan, maka tidak bisa diubah lagi. Kalau salah, maka kita perlu menghapus dan menginput ulang dari awal tadi. Ya, yang bisa diubah itu yang bawah ini loh. Dari data penghasilan masa pajak terakhir, kemudian data penghasilan setahun itu bisa diubah. Tapi kalau data penerima dan rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21-nya tidak bisa diubah, ya. Di sini ada dua kode objek pajak, 21-100-01 itu untuk pegawai tetap, atau 21-100-02 untuk penerima pensiun yang menerima penghasilan secara teratur. Hanya dua objek pajak ini yang bisa mendapatkan A1 gitu ya, dalam hal video kali ini. Setelah kita pilih, misalkan pegawai tetap 21-100-01, maka kita perlu mengisi tahun dan masa pajak. Di soal tadi, dia bekerja di tahun 2024 sejak Januari hingga Desember atau akhir tahun. Maka kita isi 2024, 01 sampai dengan 12. Kita tinggal klik saja. Apakah pegawai ini memiliki fasilitas PPh pasal 21? Kalau tidak punya, maka nonaktifkan. Kita scroll ke bagian data penghasilan masa pajak terakhir. Berapa sih penghasilan bruto pegawai ini di bulan Desember? Kita isi di sini misalkan 3 juta gitu ya. Kita scroll ke bawah ke bagian data penghasilan setahun. Di angka 1 ini menyebutnya angka ya. Kemudian ini adalah nominal gitu ya agar lebih mudah. Angka 1 gaji atau uang pensiunan berkala. Karena gajinya tadi 3 juta, tinggal kali saja 12 bulan, maka 36 juta kita isi di sini. Tanpa titik ya, 36 juta rupiah. Kemudian di bagian tunjangan PPh, karena ini adalah gross atau PPh pasal 21-nya ditanggung pegawai, bukan gross up, maka di situ tidak ada tunjangan PPh ya, maka kita isi 0. Kemudian di angka 3 tunjangan lainnya, lembur dan segalanya, di soal tidak ada, kita tulis 0. Ingat, yang 0 ini kita isi jika kondisi pegawainya memiliki nilai untuk opsi tersebut ya. Kalau tidak, kita isi 0 gitu ya. Kemudian 4, honorarium dan imbalan lain sejenisnya tidak ada, kita 0. Angka 5, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, misalkan tidak ada, kita isi 0. Angka 6, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Kalau tidak ada, tulis 0 atau kita isi nominal 0. 7, tantiem atau bonus atau gratifikasi atau jasa produksi dan THR. Kita lihat tadi di Januari dia mendapatkan bonus 9 juta.
Kemudian di April mendapatkan bonus dan THR totalnya 5 juta. Berarti 9 tambah 5, kita isi 14 juta di sini. Dan di angka 8, dia akan menjumlah otomatis. Jumlah penghasilan bruto 1 sampai dengan 7. Dari sini sampai ke sini dijumlah, didapatkanlah 50 juta rupiah. Ingat, bidang yang berwarna abu-abu otomatis dan tidak bisa diedit. Kita scroll ke bawah ke bagian pengurangan. Di angka 9, biaya jabatan atau biaya pensiun. Di depan tadi kita sudah hitung bahwa pegawai ini dengan gaji 3 juta, kemudian status PTKP-nya adalah kawin dengan 2 tanggungan, memiliki bonus di Januari dan THR di April, ya, serta mendapatkan bonus juga di Aprilnya. Totalnya adalah 4 juta. Kalau dihitung biaya jabatannya adalah 2.500.000. Kita isi di sini. Kemudian iuran terkait pensiun atau hari tua kalau tidak ada 0. Kemudian zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Opsi ini sebelum-sebelumnya mungkin Anda tidak lihat. Opsi ini muncul sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 sebagai pengurang PPh Pasal 21. Oke, dan di angka 12, jumlah pengurangan 9 sampai 11 ini dijumlah semua, maka akan terisi otomatis. Kita scroll ke bawah ke bagian perhitungan PPh Pasal 21. Di angka 13, jumlah penghasilan neto 8 dikurangi 12, didapatkanlah Rp47.500.000. Angka ini dari 50 juta tadi dikurangi 2.500.000 gitu ya. Kemudian di angka 14, penghasilan neto masa pajak sebelumnya hanya diisi jika pegawai tersebut atau yang sedang kita potong adalah pegawai pindahan yang masuk di tahun berjalan, misalkan Maret gitu ya, dan ia menyertakan bukti potong A1-nya dari perusahaan lama digabung gitu ya. Yang kita masukkan di sini, kalau dia memberikan bukti A1 dari perusahaan pemberi kerja yang lama sebelum masuk ke perusahaan kita di tahun berjalan, itu kita masukkan angka 13-nya di formulir 1721 atau formulir A1 yang ada di Bupot lama ya, dari Bupot perusahaan lama. Karena ini tidak ya, dia bekerja dengan kita, sudah bekerja dengan kita bahkan dari Januari sampai Desember, maka kita isi 0. Kemudian di angka 15, jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh Pasal 21 setahun atau disetahunkan. Di sini ada 2 opsi, setahun atau disetahunkan. Oke, di kasus kali ini, karena dia bukan pindahan dan yang lain gitu ya, statusnya dia sudah bekerja dengan kita, Januari hingga Desember, maka kita pilih setahun. Ya. Lalu kapan kita pilih disetahunkan? Itu kita bisa lihat di PER strip 2 garis miring PC garis miring 2024 atau per 2 tahun 2024 gitu ya. Kita bisa lihat di bagian lampiran halaman 31 kalau tidak salah. Di situ ada contoh-contoh kapan memilih setahun dan kapan memilih disetahunkan. Sebagai contoh, jika masa perolehan penghasilan kurang dari 1 tahun kalender, kemudian berhenti jadi pegawai dan meninggalkan Indonesia selama-lamanya, maka kita membuat A1-nya untuk angka 15 memilih disetahunkan. Atau jika masa perolehan penghasilan kurang dari 1 tahun kalender, kemudian pekerja kita adalah berhenti karena meninggal dunia, kita juga pilih disetahunkan. Ya, kalau meninggal dunia, di sini akan terisi jumlah dari angka 13 dan 14-nya. Oke. Kemudian, kita masih di angka 15 saja. Kondisi seperti jika pegawai yang bersangkutan belum pernah bekerja sebelumnya, kemudian di mana 1 Januari tahun bersangkutan sudah bertempat tinggal di Indonesia, maka kita juga bisa pilih disetahunkan. Dan ini akan diisi sesuai dengan angka 13-nya. Atau
jika pegawai yang bersangkutan belum pernah bekerja sebelumnya dan berasal dari luar negeri yang menjadi wajib pajak dalam negeri dalam tahun bersangkutan, ini juga bisa dipilih disetahunkan. Ya. Kemudian angkanya akan menyesuaikan angka 13. Untuk lebih detail dan akurat, silakan cek kembali per strip 2 garis miring PJ garis miring tahun 2024 ya. Di lampiran halaman 31 kalau tidak salah. Cek kembali biar yakin gitu ya. Kemudian di angka 16, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk pegawai ini kita tinggal klik di sini. Sesuaikan saja tadi statusnya adalah kawin dengan 2 tanggungan. Kita klik K garis miring 2. Angkanya akan muncul otomatis, jadi tidak perlu mengingat-ingat ya. Angka 17, penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Dalam kurung 15 dikurangi angka 16, dia akan terisi otomatis. Kemudian di angka 18-nya, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Kita tinggal klik tombol hitung, maka angkanya akan muncul di sini. Kemudian di angka 19, PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya, kita tinggal klik ambil data, maka akan terisi otomatis di sini. Kemudian di angka 20, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP yang telah dipotong masa pajak sebelumnya, kita tinggal klik tombol ambil data, maka angkanya akan muncul juga. Kita lanjut ke angka 21, PPh pasal 21 terutang angka 18 dikurangi angka 19 dikurangi angka 20, dia akan terisi otomatis di sini ya. Kita scroll ke angka 22, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir. Ini adalah angka-angka ketika kita membuat bukti potong PPh 21 bulanan ya. Kita tinggal klik tombol ambil, maka angka-angka itu akan muncul otomatis di sini sesuai dengan bulannya atau masanya. Misal ketika kita klik ambil data, muncul 360 di sini, 360.000. Ya, kita scroll ke bawah ke angka 22B, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP, kita klik tombol ambil, maka akan muncul angka-angkanya secara otomatis. Kita scroll ke bawah. Kemudian di angka 23, PPh pasal 21 kurang bayar atau lebih bayar masa pajak terakhir, maka akan terisi otomatis di sini. Nah, ini akan di breakdown lagi menjadi 2, yaitu angka 23A, PPh pasal 21 dipotong, misalkan minus Rp360.000 gitu ya. Ini jika minus artinya adalah lebih bayar. Dan angka ini karena metode yang digunakan adalah gross, di mana PPh pasal 21-nya ditanggung pegawai, dipotong dari gajinya gitu ya maksudnya. Maka ketika membuat A1 dan didapati lebih bayar atau minus seperti ini, nilai yang muncul di sini harus dikembalikan ke pegawai terkait, yaitu Rp360.000 dalam kasus ini ya. Kemudian di angka 23B pasal 21, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP, di sini didapatkanlah 0. Kita scroll ke bawah. Langkah terakhir untuk membuat bukti potong A1 adalah penandatanganan bukti pemotongan. Kita pilih pengurus, lalu pilih penandatangan yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Kalau belum ada, artinya belum kita daftarkan. Silahkan lihat panduan video tentang e-bupot 2126. Kita centang pernyataan bahwa bukti potong PPh pasal 2126 telah diisi dengan benar dan telah ditandatangani secara elektronik. Kita klik tombol simpan. Ya, kalau belum dicentang ini belum bisa diklik. Ada pop-up atau light bulb sukses ya, centang hijau. Apakah kita ingin menginput A1 lagi untuk pegawai yang lain? Karena di kasus kali ini kita anggap hanya satu pegawai tetap, maka kita pilih saja tidak ya, karena ini terakhir. Kalau ada yang ingin dimasukkan lagi ya tinggal klik ya. Lalu bagaimana cara mengecek daftar bukti potong A1 yang sudah kita masukkan sebelumnya? Misalkan kita sudah masukkan sebagian, lalu kita dipanggil atasan ke ruangan dan kita kembali lagi. Bagaimana cara mengecek daftar bupotnya ya? Yang sudah kita masukkan. Kita lupa nih sudah sampai mana nih. Yuk kita cek
Pertama, silakan masuk ke fitur eBupot 2126, caranya sama dengan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke tab bukti potong. Ada 4 opsi di sini. Kita bisa klik daftar Bupot pasal 21 atau secara default. Kemudian di bagian daftar bukti potong PPh pasal 21, kita masukkan pencarian berdasarkan periode, kemudian kata kuncinya adalah masa kata kunci, yaitu Desember 2024, kita klik tombol cari. Maka bisa saja kita melihat tidak ditemukan data yang sesuai. Tapi jangan khawatir, itu karena kita berada di tab default bulanan. Sedangkan yang kita masukkan bisa jadi tahunan semua. Maka kita klik tab tahunan, kita klik. Nah, setelah kita pindah ke tab tahunan, ternyata sudah ada daftar Bupot yang muncul. Oke, di sini ada rangkumannya. Kita bisa scroll ke kanan atau ke kiri karena tabelnya terlalu panjang ya. Nah, di sini ada preview. Kita bisa mencetak bukti potong A1 tahunannya. Bisa kita berikan langsung ke pegawai misalkan ya, atau kita print. Kita klik ikon mata di sini, akan muncul previewnya. Kita bisa unduh atau print. Kemudian kita juga bisa ubah, misalkan terjadi kesalahan. Kita klik ubah. Ada pop-up konfirmasi kita ingin ubah ya atau oke. Ingat di bagian identitas dan rincian penghasilan serta perhitungan PPh pasal 21 tidak bisa diubah. Kalau terjadi kesalahan di bagian ini, maka kita perlu hapus lalu input ulang untuk pegawai terkait ya. Tetapi di bagian yang lain, misalkan penghasilan masa pajak terakhir, data penghasilan setahun, pengurangan dan sebagainya ke bawah, itu bisa diubah. Lalu bagaimana cara posting, rekam bukti penyetoran atau pembayaran, serta melaporkan SPT masa PPh pasal 21. Setelah kita masukkan bukti potong A1 semua pegawai selesai ini, maka kita perlu melakukan posting. Atau ketika kita sudah terlanjur posting, lalu ternyata ada yang salah nih, maka kita masuk ke bukti potong, kita cari bukti potong yang salah, kita ubah kalau masih bisa diubah. Tapi kalau kesalahan di data penerima dan perhitungan, maka kita perlu hapus lalu input ulang. Setelah itu kita perlu posting ulang ya, agar diperbarui. Oke, maksudnya yang diperbarui adalah nilai yang perlu di store gitu ya, kalau perlu. Kita masuk ke tab SPT masa, lalu kita pilih menu posting, kita pilih tahun pajak yang sesuai dan masa pajaknya. Misalkan tahun pajak 2024, masa pajak Desember, lalu kita klik tombol posting, akan muncul lightbox atau pop-up. Apakah Anda ingin membuat SPT baru 2024/12 revisi ke 0? Kita klik OK. Maka akan muncul lightbox kembali, sukses, berhasil posting bukti potong. Kita klik OK. Langkah selanjutnya, kalau sudah kita posting, kita perlu membayarnya ya kalau perlu, kalau ada. Tapi kalau minus seperti tadi, artinya kita tidak perlu melakukan penyetoran, malah justru mengembalikan ke pegawai kalau metode pembayarannya atau perhitungannya menggunakan gross, bukan gross up. Ya, kalau gross up kan PPh 21-nya ditanggung oleh perusahaan. Biasanya tidak diberikan ke pegawai. Atau silahkan sesuaikan dengan kebijakan, konsultasikan ke AR atau KPP atau yang bersangkutan agar lebih valid mana yang harus kita pilih. Setelah kita klik opsi perekaman bukti penyetoran, di bagian grup perekaman bukti penyetoran kita pilih tahun pajaknya, lalu kita pilih masa pajaknya, dan kita klik tombol cek. Maka akan muncul seperti ini, tidak ditemukan, karena memang kita belum memasukkan apapun ya. Kalau ternyata di bulan ini, misalkan Desember ya, semua bukti foto yang kita masukkan tidak perlu melakukan penyetoran, maka kita bisa skip bagian ini langsung ke penyiapan SPT masa PPh pasal 2126. Beda kalau nilainya positif, maka kita perlu menyetor ke negara. Kalau nilainya positif, di sini akan muncul beserta nilainya dan ID billingnya. Kita bisa klik buat ID billing, maka akan muncul. Ketika kita bayar ID billingnya, maka kita akan mendapatkan NTPN kalau sudah lunas. Beberapa menit kemudian kita bisa rekam di sini ya, dengan cara masuk ke tab SPT masa, perekaman bukti penyetoran, lalu pilih masa pajak tahun 2024, kemudian masa Desember, kita klik tombol cek.
Di grup daftar bukti setor, kita klik tombol hijau daftar. Kemudian kita masukkan berdasarkan surat setor pajak atau SSP atau berdasarkan pemindah bukuan kalau punya. Misalkan SSP, lalu kita masukkan NTPN-nya di sini, kita pilih tahun pajaknya di sini, kita klik tombol cek surat setor pajak. Kalau valid, maka akan muncul di sini ya. Kalau tidak valid, ada beberapa kemungkinan. Kita salah ketik NTPN-nya, misalkan kita tertukar angka 0 dan angka O gitu ya. Atau belum tersinkron bukti pembayaran kita. Tunggu beberapa menit lalu coba lagi ya. Kalau sudah muncul, kita bisa klik tombol simpan. Next, apa yang perlu kita lakukan sekarang? Yang kita perlu lakukan adalah melakukan pelaporan SPT masa PPh 2126. Caranya kita masuk ke e-Bupot 2126, tetapi kita pilih tab SPT masa. Lalu dalam 3 opsi ini kita pilih penyiapan SPT masa PPh pasal 2126 yang paling kanan di video kali ini. Setelah kita klik, akan muncul seperti ini, daftar SPT masa PPh pasal 2126. Akan muncul SPT masa sebelumnya serta masa pajak saat ini. Dalam kasus tadi, nilainya adalah minus, kita tidak perlu melakukan penyetoran ke negara. Dan di sini kita lihat keterangan SPT-nya adalah data SPT belum dilengkapi. Silakan cek kembali SPT Anda. Kita perlu klik ikon pensil di kolom aksi. Ya, kita klik di SPT yang sesuai, kita klik, kita review. Ini data perusahaan kita. Kita scroll ke bawah. Angka-angka ini akan menyesuaikan. Silakan dicek kembali. Nah, kita fokus ke bagian perhitungan PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor. Misalkan ya, di masa pajak sebelumnya terdapat misal salah setor gitu ya. Angkanya kelebihan gitu ya. Jadi, kita bisa kompensasikan ke masa pajak SPT PPh pasal 21 ini. Misal kita kelebihan 300.000 di bulan Juni atau bulan Januari deh. Kita pilih Januari saja ya. Kita klik Januari, lalu kita pilih tahun di mana kita mengalami kelebihan penyetoran, misalkan 2024, maka akan muncul pop-up instruksi. Ya, kita baca, jumlah kelebihan penyetoran PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang diisi dalam angka 13 kolom 6, maksudnya di sini. SPT masa PPh pasal 21 adalah jumlah penyetoran pajak penghasilan pasal 21 atau dan pajak penghasilan pasal 26 dari masa-masa pajak sebelumnya dalam kurung angka 15 atau 17 SPT masa PPh pasal 21 masa sebelumnya, pastikan Anda mengisi data dengan benar. Tuh. Maksudnya adalah yang di sini merupakan angka yang muncul di angka 15 atau 17 di masa pajak SPT masa PPh pasal 21 sebelumnya atau sebelum-sebelumnya. Karena kita sekarang membuat bukti potong atau ingin melaporkan SPT PPh 21 Desember, maka kita bisa masukkan ketika terjadi kelebihan bayar di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November gitu. Kita bisa masukkan di sini dari angka 15 atau 17 pada masa pelaporan SPT masa PPh 2126 yang mengalami kelebihan setor. Next, kalau kita isi di sini, maka akan mempengaruhi angka-angka yang ada di sini juga. Ingat, bidang yang berwarna abu-abu tidak bisa kita edit manual. Dalam kasus ini, kita tidak mengkompensasikan kelebihan penyetoran pasal 2126 di masa-masa sebelumnya. Misalkan semuanya benar gitu ya. Maka kita kosongkan saja. Kita perhatikan di angka 15-nya, PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang dalam kurung lebih, kurung tutup disetor, angka 11 kolom 6 dikurangi angka 11A dikurangi angka 14 didapatkanlah minus Rp360.000 ya. Artinya terjadi lebih setor Rp360.000 ke negara. Minus ya, artinya lebih disetor. Maka kita perlu mengembalikan ini ke pegawai kita. Lalu karena lebih disetor, kita ingin mengkompensasikan ke masa pajak kapan? Kita kan kelebihan nih setor pajak Rp360.000 ke negara.
mau dikembalikan atau dikompensasikan ke pelaporan SPT masa PPh 21 masa berapa. Nah, kita bisa tentukan di angka 18-nya. Ya. Di angka 18, kelebihan setor pada angka 15 atau angka 17 akan dikompensasikan ke masa pajak dalam kurung MM bulan strip YYY tahun gitu ya. Kita pilih tahun, kemudian kita pilih masa di mana nilai ini akan menjadi kompensasinya. Misal kita isi seperti ini, lalu kita scroll ke bawah, pastikan kita review kembali semuanya dan pastikan sesuai ya. Kemudian kita scroll ke bawah ke bagian penandatanganan. Kita pilih sebagai pengurus, kemudian kita pilih penandatangan SPT-nya. Kita klik drop down di sini, lalu kita pilih yang sudah kita daftarkan sebagai penandatangan SPT di EBUPOT 2126. Kalau sudah kita pilih, kita bisa klik tombol simpan. Jika muncul kesalahan get exception, silakan hubungi admin. Silakan kita reload halaman ini atau refresh halaman ini, lalu ulangi langkah pelaporan SPT masanya. Dan hasilnya adalah sukses. Kita kembali ke tab SPT masa, lalu penyiapan SPT masa PPh 2126. Nah, di tahun pajak 2024 masa pajak 12, sekarang keterangan SPT-nya sudah berubah menjadi SPT Anda siap kirim. Kalau sudah siap kirim, kita klik ikon layang-layang di kolom aksi, kita klik, kita review formulir 1721-nya. Kita review semua, kalau sudah yakin, benar, kita pindah ke tab kirim SPT, lalu kita klik tab kirim SPT, kita scroll ke bawah ke bagian kirim SPT masa PPh 2126, kita pilih jenis autentifikasi. Saat ini tersedia sertel atau sertifikat elektronik dan kode verifikasi via email. Kalau anak muda biasanya suka yang via email ya, karena lebih mudah, lebih praktis. Tapi kalau kita pengen dengan sertel atau sertifikat elektronik, maka kita perlu memasukkan password sertel serta mengunggah file P12 atau sertelnya. Kalau kita memilih metode verifikasi via email, maka kita bisa mengambil kode, tinggal klik di sini, maka akan muncul pop-up centang hijau, kita disuruh minta cek email yang tertulis di pop-up atau lightbox, lalu kita klik OK. Kita cek emailnya, di sini ada email masuk e-bupot2126 kode verifikasi. Kalau Anda beruntung, email ini langsung masuk ya, tidak perlu menunggu lama. Dan kita copy saja kode autentifikasi yang ada di kotak kuning. Setelah kita copy, kita masukkan ke halaman laporan SPT tadi di bidang kode verifikasi. Kita tempel di sini, ke kanan tempel gitu ya. Lalu kalau sudah, kita bisa klik tombol kirim SPT. Akan muncul pop-up SPT masa PPh 2126 berhasil dikirim, kita klik OK. Dan kita akan dibawa ke dashboard EBUPOT 2126. Di nomor 1, biasanya urut ya. Nomor 1, kita paling atas, yang paling akhir adalah paling atas. Masa pajak 2024 bulan atau masa Desember, pembetulan ke normal, tanggal kirimnya kapan. Nah, kita sudah bisa mengunduh bukti penerimaan elektronik dan bisa mengeprint SPT-nya. Misal kita ingin mengeprint bukti penerimaan elektronik, kita klik ikon ini, maka akan muncul preview, kita bisa unduh atau print. Atau kalau kita ingin mencetak SPT, kita klik ikon print di sini di kolom aksi, maka akan muncul preview, kita bisa klik unduh sebagai PDF atau kita klik print. Kalau kita ingin mencetak di kertas gitu ya, atau lewat printer. Oke, sekian cara membuat bukti potong A1 untuk pegawai kita di akhir tahun atau di Desember, serta ada beberapa penjelasan kecil berdasarkan peraturan yang berlaku tadi ya. Kemudian kita lakukan posting, lalu penyetoran ke negara, dan dilanjutkan SPT masa PPh 2126. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share.